Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di kelas online Bahasa Indonesia kelas 8. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia melalui online ya. Bapak akan menyampaikannya di rumah. Dan Bapak harap kalian menyimaknya dengan baik ya, karena materi ini cukup mudah sebenarnya ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jenis kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Ya, sebelum itu kita akan mengetahui bahasa secara keseluruhan ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bahasa adalah alat komunikasi manusia ya, alat untuk mengungkapkan perasaan, untuk mengungkapkan pernyataan ya. Baik, sedangkan bahasa Indonesia adalah alat nomor satu bahasa ya, bahasa yang ada di Indonesia, alat nomor satu bangsa yang ada di Indonesia. Kita bisa bayangkan jika tidak ada bahasa, mungkin kita tidak akan tahu apa yang terjadi di dunia ini sekarang. Saja ke materi kali ini, yaitu tentang kalimat ya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari kalimat ya. Jadi kalimat adalah kumpulan kata yang membentuk satu kesatuan makna ya. Jadi dengan kalimat kita akan menyampaikannya lebih lengkap dan lebih rinci, dan seseorang yang kita berikan informasi akan lebih memahaminya dengan jelas. Jadi kalimat adalah kumpulan kata yang membentuk satu kesatuan ya. Sedangkan kata adalah kumpulan huruf yang mempunyai makna. Begitu saja ya. Nah, di atas kalimat adalah paragraf ya. Sedangkan paragraf adalah kumpulan dari kalimat. Dan teks adalah kumpulan dari paragraf. Baik, langsung saja ke jenisnya. Yang pertama adalah kalimat langsung ya. Jadi kalimat langsung itu adalah kalimat yang berisi ucapan atau ungkapan seseorang secara langsung ya. Bisa berisi percakapan ataupun pernyataan dari orang tersebut secara langsung, dan cirinya itu menggunakan tanda petik 2. Misalnya tanda petik, dalam tanda petik itu ya ada sekolah diliburkan selama 14 hari, ujar kepala sekolah, atau kepala sekolah berkata. Itu adalah kalimat langsung ya. Sedangkan berikutnya yang kedua ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini itu kebalikan dari kalimat langsung ya. Jadi ucapan yang disampaikan melalui pendengaran seseorang tapi diucapkan kembali ya. Misalnya begini, dia mengatakan bahwa sekolah tidak libur. Jadi yang berkatanya itu dia, tapi saya menyampaikan. Jadi secara tidak langsung itu biasanya menggunakan bahwa, atau misalnya begini ya, kamu mendapatkan nasihat dari orang tua kamu, kemudian kamu menyampaikannya lagi kepada orang lain. Kata mama saya begini, kata mama saya begini. Itu adalah kalimat tidak langsung yang disampaikan oleh mamamu. Dan yang ketiga ada kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya itu melakukan ya. Kalimat yang subjeknya melakukan. Jadi subjek itu adalah pelaku ya. Contoh, Andi menendang bola. Andi adalah subjek, menendang adalah predikat, dan bola adalah objek ya. Jadi subjeknya melakukan. Berbeda dengan yang keempat, kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu kalimat yang subjeknya dikenai perlakuan, atau subjeknya itu diberi perlakuan ya.
dilakukan. Contohnya kalimat yang tadi, bola ditendang Andi. Jadi subjeknya diberi perlakuan ya, bola sebagai subjek, kemudian ditendang predikat, dan Andi adalah objek. Ya. Yang kelima adalah kalimat tunggal atau disebut juga kalimat simplex ya. Jadi kalimat tunggal ini adalah kalimat yang terdiri dari satu buah klausa atau satu buah informasi ya. Contohnya Doni mengerjakan, misalnya gini ya, Doni sedang belajar di rumah. Nah, itu kan satu buah informasi ya. Jadi Doni sebagai subjek, kemudian belajar predikat, di rumah adalah keterangan tepat ya. Berbeda dengan yang keenam adalah kalimat majemuk atau kalimat kompleks ya. Jadi kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua buah klausa atau dua buah informasi atau lebih. Contohnya, Doni dan Dodi belajar di rumah. Nah, itu adalah dua buah informasi ya, dua buah klausa. Jadi begini asalnya, Doni belajar di rumah, Dodi belajar di rumah, digabung menjadi Doni dan Dodi belajar di rumah. Jadi ciri kalimat majemuk itu adalah konjungsi atau kata penghubung. Bisa juga dengan kalimat yang lain. Kerjakan PR sedangkan ibu memasak. Itu adalah kalimat majemuk karena ada konjungsi. Yang ketujuh ada kalimat deklaratif. Jadi kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan suatu informasi ya, atau pernyataan, atau mendeklarasikan. Itu artinya kalimat, atau bisa disebut juga dengan kalimat berita ya. Contohnya, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Itu adalah deklarasi atau kalimat deklaratif ya, memberikan suatu informasi atau pernyataan ya. Atau bisa juga begini misalnya, hari ini Dodo tidak masuk kelas. Itu juga memberikan informasi ya, kalimat deklaratif. Jadi kalimat deklaratif itu adalah kalimat deklaratif itu kalimat berita ya, atau memberikan informasi. Dan berikutnya yang kedelapan ada kalimat interrogatif ya. Kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya ya, kalimat yang menanyakan suatu peristiwa atau menanyakan suatu keadaan. Misalnya, apa kabar misalnya ya, atau bagaimana keadaan kelas online di rumah misalnya begitu. Bagaimana keadaan Indonesia pada tahun ini misalnya. Nah, itu adalah kalimat interrogatif ya. Bisa menggunakan 5W1H atau juga bisa dengan pertanyaan yang lain. Ini mudah bukan? Nah, itu juga sebuah pertanyaan ya. Kemudian yang kesembilan ada kalimat imperatif ya. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah atau kalimat larangan. Bisa juga kalimat ajakan ya. Persuasi, itu kalimat persuasi juga sebenarnya masuk ke dalam kalimat imperatif ya. Misalnya ya, jagalah kebersihan, itu adalah kalimat perintah ya. Atau secara ajakan misalnya, marilah jaga lingkungan ini agar tetap bersih dan sehat. Nah, itu kalimat imperatif juga. Bisa juga dengan larangan, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimat imperatif berupa larangan. Yang ke-10 ada kalimat seruan. Nah, kalimat seruan ini adalah kalimat yang menyatakan ekspresi ya. Jadi kalimat seruan itu kalimat yang menyatakan suatu ekspresi atau mengungkapkan perasaan ya. Perasaan senang, perasaan sedih, atau perasaan sakit ya, perasaan galau dan lain-lainnya. Contohnya,
ketika kamu melihat suatu hal yang menakjubkan, misalnya ketika kamu bisa mengatakannya, wah, misalnya, wah alangkah indahnya pemandangan ini. Nah, itu adalah kalimat seruan ya, menyatakan ekspresi, atau diberi kata interjeksi ya, kata seruan. Aduh, kakiku sakit misalnya. Wah, cantik sekali kamu misalnya. Nah, itu adalah kalimat seruan ya. Kemudian yang ke-11 ada kalimat lengkap ya. Jadi kalimat lengkap itu kalimat bisa disebut lengkap apabila minimal ya, minimal terdiri dari subjek dan predikat ya. Itu bisa disebut lengkap, minimal ada subjek predikat. Apalagi kalau ada subjek, predikat, objek dan keterangan ya, atau dan pelengkap. Nah, itu adalah kalimat yang lengkap ya. Dan kalimat bisa disebut lengkap apabila ada subjek dan predikat saja. Contohnya begini. Saya sedang tidur misalnya. Itu sudah kalimat lengkap ya. Saya sedang tidur, saya subjek, sedang tidur predikat ya. Itu kalimat lengkap. Apalagi ditambah saya sedang tidur di sofa misalnya, di sofa ruang tamu. Nah, itu sofa ruang tamu adalah keterangan tempat gitu. Jadi kalimat lengkap itu minimal ada subjek predikat ya. Dan yang terakhir ada kalimat tidak lengkap ya, ke-12. Yang ke-12 ada kalimat tidak lengkap. Nah, sedangkan kalimat tidak lengkap ini kalimat tidak ada subjeknya, tidak ada predikatnya, tidak ada objeknya. Itu kalimat berisi suatu kata saja ya, atau frasa, atau ya mungkin bisa disebutkan hanya subjeknya saja, hanya atau objeknya saja gitu ya. Contohnya, jadi begini, kalimat yang tidak lengkap itu sebenarnya diambil dari kalimat lengkap, tapi karena dalam suatu percakapan diambilnya menjadi tidak lengkap ya. Misalnya begini, ketika seorang menanyakan kepadamu, apa kabar? Kamu jawab baik. Nah, kata baik ini adalah kalimat tidak lengkap. Kamu bolos sekolah? Tidak. Nah, itu kata tidak itu adalah kalimat tidak lengkap begitu. Jadi asalnya begini, apa kabar? Baik. Maksudnya kabar saya baik gitu. Kamu bolos sekolah? Tidak. Maksudnya saya tidak bolos sekolah. Nah, itu adalah kalimat tidak lengkap. Dapat kita pelajari pada hari ini, jadi tentang jenis-jenis kalimat, yang sebenarnya jenis kalimat itu sangat banyak ya, tapi saya merangkumnya atau kita mengenalnya hanya 12 saja ya, khususnya yang ada dalam teks bahasa Indonesia kelas 8. Jadi yang pertama ada kalimat langsung, yang kedua ada kalimat tidak langsung, dan yang ketiga ada kalimat aktif, dan yang keempat ada kalimat pasif, yang kelima ada kalimat tunggal atau kalimat simplex, dan keenam ada kalimat majemuk atau kalimat kompleks, yang ketujuh ada kalimat deklarasi, yang kedelapan ada kalimat interrogatif, yang kesembilan ada kalimat imperatif, kemudian ke-10 ada kalimat seruan, yang ke-11 ada kalimat lengkap, dan ke-12 ada kalimat tidak lengkap ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya dan kalian tetap belajar di rumah dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap semangat ya. Dengan semangat hidup kita menjadi sehat. Jangan sering mengeluh ya, karena dengan mengeluh keadaan akan semakin rapuh. Baik, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.